Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma arzuqnal ikhlas fin niyati wal qawli wal amal. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pada kesempatan siang hari ini Jumat tanggal 16 Desember tahun 2022, kita bersama-sama bisa mengikuti melaksanakan rutinitas kegiatan mudzakarah bersama yang diselenggarakan oleh PB Gema, ya, Gerakan Mahasiswa Al-Khairiyah, di mana kegiatan ini merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan setiap hari Jumat, ya, ba'da sholat Jumat. Pertama, yang paling utama tentunya kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seraya mengucap alhamdulillahirabbil alamin, karena berkat ridho dan hidayahnya lah kita masih bisa melaksanakan kegiatan ini, masih diberikan nikmat sehat walafiat, nikmat iman Islam. Selanjutnya, salawat beriring salam senantiasa kita curah limpahkan pada baginda kita, Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarga, para sahabat, para pengikutnya. Semoga kita semua senantiasa menjadi umatnya yang taat dan patuh dalam menjalankan perintah dan meninggalkan segala apa yang dilarang. Jamaah majelis ilmu, ya, majelis mudzakarah ilmu yang berbahagia. Pada kesempatan siang hari ini saya diminta oleh pengurus Gema untuk menyampaikan materi, ya, yang berjudul membangun jiwa, ya, pemuda yang kritis untuk organisasi. Dalam kesempatan ini kita sharing saja nanti, ya. Tentu kegiatan ini untuk yang pertama bertujuan untuk meningkatkan semangat kita. Pertama dalam menuntut ilmu, belajar, tentu di samping itu untuk kemaslahatan organisasi. Gitu. Tema yang cukup menarik, ya, membangun jiwa pemuda yang kritis untuk organisasi. Pemuda yang kritis, ya, jiwa yang kritis, tentu, ya, ini diawali dengan berpikir kritis, ya. Kita mengambil tema ini mengacu, ya, sebuah pernyataan yang mengungkapkan syubbanul yaum rijalul ghad, yang maknanya adalah pemuda hari ini adalah
pemimpin hari esok, pemimpin masa depan. Ya. Pemuda hari ini adalah pemimpin masa depan. Gitu. Sekarang kita semua, kalian teman-teman di sini, ya, menginjak usia awal dewasa, ya, muda, katakanlah muda. Ya, tanamkan dalam diri kalian, dalam diri kita, ya, kita yang sekarang ini mau jadi apa ke depan? Ya, mau jadi apa ke depan? Ya, bagaimana nanti ke depan? Ya, nanti ke depan kita mau jadi apa? Karena apa? Karena masa depan kita itu dipengaruhi oleh masa sekarang. Masa saat ini, sekarang ini, kita ini, ya, adalah hasil proses dari masa sebelum sekarang, masa lalu. Ya, masa lalu. Ya. Disadari atau tidak, pertemuan kita pada siang hari ini sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah ditakdirkan. Ya, pesertanya sekian, pematerinya saya sendiri, ya, tema materinya sekian. Semuanya sudah ditentukan. Ya. Oleh karena itu, dalam hal ini adalah yang perlu ditekankan adalah keyakinan kita terlebih dahulu. Keyakinan. Ya, keyakinan. Ya. Perlu ditanamkan sebuah keyakinan yang sangat mantap pada generasi muda sekarang ini. Apalagi ini peserta yang hadir ini adalah para aktivis. Para aktivis, baik di dalam kampus maupun di luar kampus, ya, di dalam organisasinya itu, internal maupun eksternal. Ya. Kondisi organisasi yang kalian ikuti, ya, itu sesungguhnya berada di tangan kalian sebagai pengurus. Mau dibawa kemana arah organisasi ini? Jangan berpikiran seperti ini. Apa sih yang saya peroleh dari organisasi itu? Jangan. Ya. Berpikirlah, apa yang dapat saya berikan untuk organisasi? Ini yang perlu saya tanamkan ini, ya. Sekali-kali jangan berpikiran apa yang saya peroleh dari organisasi. Tapi tanamkan dalam diri kita, apa yang dapat saya berikan dengan kondisi saya saat ini, kemampuan saya saat ini untuk organisasi. Jangan menunggu kemampuan kita meningkat terlebih dahulu. Nanti saya kalau sudah jadi orang cerdas, orang pintar, saya ingin mengabdikan untuk organisasi. Tidak perlu. Dari sekarang, sesuai kemampuan kalian ini. Ya. Kita kembali ke tema. Membangun jiwa pemuda yang berpikir kritis, ya, untuk organisasi. Oleh karenanya, ya, dalam sebuah organisasi, ya, baik anggota, terutama pengurus inti, ini harus benar-benar memiliki pikiran dan jiwa kritis. Apa sih itu berpikir kritis itu? Berpikir kritis itu adalah sebuah proses. Berpikir itu, kata bahasa Platonnya itu, berbicara dalam hati. Berbicara dalam hati. Ya, tidak diucapkan prosesnya. Ya, proses pikiran. Ya, tentu ada objek yang diproses, yang dipikirkan. Ketika kalian teman-teman di organisasi, yang dipikirkan sebagai objek adalah bagaimana organisasi yang saya ikuti, yang saya urus, itu bisa memberikan manfaat, terutama kepada anggota pengurus, umumnya kepada teman-teman sekitarnya di luar organisasi. Seperti itu. Oleh karenanya, nah, ini pengurus ini harus mampu membaca situasi dan kondisi. Tentu, ya, sesuai dengan sumber daya
manusia, SDM yang dimiliki oleh para pengurus itu sendiri. Ya. Sudah ada SDM-nya, kita mampu menempatkan pada bidang-bidangnya. Kita susun program-program sesuai dengan situasi dan kondisi. Bukan hanya saja situasi kondisi lokal. Ya. Kondisi suasana lokal, nasional, bahkan internasional. Seperti itu. Apa yang sedang ramai dibicarakan, apa berita apa yang sedang menjadi trending beritanya. Dan apa langkahnya. Jadi yang pertama adalah berpikir kritis itu bagi teman-teman yang organisasi, apa tujuan kita berorganisasi? Apa tujuan kita berorganisasi? Ya, itu dulu, berpikir dulu. Ya, menyelami diri kita sendiri. Ya, bisa dikatakan dengan introspeksi, evaluasi diri. Sehingga itu akan menghasilkan pikiran-pikiran yang kritis. Harus bagaimana saya? Seperti itu. Ya. Di dalam Al-Quran banyak disebutkan ya perintah tentang kita untuk menggunakan akal pikiran kita ini. Ya. Seperti afala tadabbarun, afala tafakkarun, afala ta'qilun. Apakah engkau tidak menggunakan akal pikiran kalian ya, untuk memperhatikan alam semesta ini secara luas ya, dalam ruang lingkup kecil, memperhatikan diri kita sendiri, ya, seperti itu. Tujuan kita semua manusia ini ya dilahirkan, diciptakan oleh Allah ya, satu tujuannya apa? Beribadah. Sesuai dengan ayat yang terdapat dalam surat Adz-Dzariyat disebutkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Wa ma khalaqtul jinna, dan tidak aku ciptakan jin, wal insa, dan manusia, illa liya'budun, melainkan hanya untuk beribadah. Beribadah kepada Allah. Apa itu arti ibadah itu? Ibadah itu tunduk, patuh, taat, mengabdi kepada Allah. Dimanapun kalian berada. Dimanapun kalian berada. Di lingkungan rumah, keluarga, di lingkungan masyarakat, di lingkungan kampus, atau di lingkungan organisasi. Tanamkan dalam diri kita ya, bahwa segala perbuatan yang kita kerjakan ini adalah semata-mata beribadah kepada Allah. Dan perlu adanya niat. Adanya niat. Ini nanti yang membedakan mana pekerjaan yang dapat membuahkan hasil pahala, mana perbuatan amalan yang tidak membuahkan hasil pahala. Niat yang membedakan. Ya, niat yang membedakan. Makanya, nah, di setiap kegiatan itu niatkan ikhlas lillahi ta'ala. Ikhlas lillahi ta'ala. Gitu. Sehingga ya, perbuatan kita terlihatnya bukan sebuah amalan ibadah, tapi ya pada dasarnya itu memiliki nilai ibadah. Karena ibadah itu bukan hanya sholat 5 waktu, bukan hanya puasa Senin Kamis. Itu yang sudah termasuk ibadah mahdoh. Ibadah secara umum itu menolong, membantu, memberikan manfaat kepada orang lain, itu juga termasuk hal ibadah. Ketika kalian di organisasi, ya, berpikir kritis. Bagaimana caranya agar organisasi ini dapat memberikan manfaat kepada masyarakat banyak? Bikin sebuah program-program, ya, sebuah program-program. Tempuh
ya, prosedurnya, ya. Gitu. Saya sampaikan bahwasanya di dalam sebuah organisasi itu banyak sekali ilmu dan pengalaman serta wawasan yang kalian tidak peroleh di bangku kuliah. Ya. Justru pengetahuan, wawasan, dan pengalaman itu banyak kalian peroleh dalam sebuah organisasi ini. Ya, seperti itu. Maka dari itu, ya, hendaknya kita selalu berpikir kritis. Berpikir kritis diri sendiri, kemudian di organisasi, dan di dalam sebuah aktivitas yang rutin kita kerjakan. Gitu. Dalam pandangan Islam, berpikir kritis ini memiliki kriteria atau unsur atau ciri-cirinya. Apa itu? Salah satunya memiliki visi pandangan jauh ke depan. Ya, memiliki visi atau pandangan jauh ke depan. Atau yang biasa disebut dengan visioner. Visioner. Bahkan dalam Islam bukan hanya sebatas sampai meninggal dunia. Bukan. Bahkan sampai setelah meninggal dunia pun itu ada kehidupan yang harus diyakini. Ya. Ada kehidupan, ada proses-proses. Ya. Orang berpikir kritis ini identik dengan orang yang cerdas. Apa itu orang yang cerdas? Ya. Siapa itu orang yang cerdas itu? Nah, ada dua cirinya. Sebagaimana yang disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Ya. Dari An Abi Ya'la. Ya. An Abi Ya'la Shaddad bin Ausin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal mauti. Ya. Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal mauti. Ciri yang pertama. Ciri yang kedua, ya, lanjutan dari hadis tersebut. Wal ajizu man atsba'a nafsahu wa tamanna 'ala Allah. Dua ciri itu dalam satu hadis. Apa maknanya? Maknanya yang pertama disebutkan tadi, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal mauti. Orang yang cerdas di dalamnya sudah mencakup yang selalu introspeksi diri, evaluasi diri, memiliki pikiran jauh ke depan, memiliki pikiran kritis. Ya, cerdas. Al-kaisul, orang yang cerdas adalah orang yang mampu menundukkan hawa nafsunya. Mandana nafsahu. Mampu mengendalikan hawa nafsunya, menundukkan. Bukan kita yang dikendalikan oleh hawa nafsu, tapi kita yang mengendalikan hawa nafsu, yang menundukkan hawa nafsu itu. Ya. Wa amila lima ba'dal mauti, dan beramal untuk kehidupan setelah kematian, setelah mati. Apa ini? Maksudnya beramal untuk bekal nanti setelah kita mati. Tuh, dari situ udah ketahuan. Ya. Orang yang cerdas itu berpikir jauh ke depan, setelah meninggal ini sesungguhnya akan ada kehidupan. Caranya orang cerdas bagaimana caranya memanfaatkan selama dia masih hidup ini, beramal untuk bekal nanti setelah akhirat. Banyak sekali jalurnya, banyak sekali caranya, jalannya, ya. Bisa di dalam lingkungan rumah tangga, bisa di lingkungan keluarga, masyarakat, pendidikan, kampus, bahkan di lingkungan organisasi pun.
Yang nampaknya biasa-biasa saja ini organisasi, tapi sesungguhnya di dalam organisasi itu banyak sekali ya amalan-amalan perbuatan yang secara zahir kasat mata itu bukan amalan ibadah, tetapi menghasilkan nilai-nilai ibadah pahala yang kita terima sebagai bekal nanti di akhirat. Itu yang pertama, mampu menundukkan hawa nafsu dan beramal untuk kehidupan bekal setelah kematian. Nah, selanjutnya wal ajizu, orang yang lemah. Ajiz itu orang yang lemah. Adalah orang yang man atsba'a nafsahu, mengikuti hawa nafsunya. Kebalikan dari yang pertama. Atsba'a, mengikuti hawa nafsunya. Dirinya dikendalikan oleh nafsunya, bukan kita yang mengendalikan nafsunya. Orang yang mengikuti hawa nafsu itu adalah orang yang lemah. Wa tamanna 'ala Allah, dan orang yang lemah itu adalah selalu berangan-angan ya, dengan angan-angan yang semu. Ya, tamanna, pengharapan yang tidak mungkin terjadi. Ya. Selalu mengharap, padahal harapan itu tidak mungkin terjadi. Pengen jadi orang pintar, ya, pengen memiliki banyak pengetahuan, tapi tidak ada upaya usahanya, ya, tidak ada upaya. Itu namanya taman. Ya, selalu mengharap-harap. Itu orang yang lemah. Nah, di organisasi ini tanamkan diri kalian kritis. Ya, apa yang saya perbuat untuk bekal saya di akhirat? Ya, itu secara jauh ke depan. Ya, kalau kalian belum mampu berpikir sampai ke arah sana, ya, tanamkan apa bekal saya nanti untuk ke depan ini. Ya, mau jadi apa saya nanti ke depan itu? Lakukan, laksanakan, jalani saja. Tentu sudah diprogram-program, direncanakan, bukan hanya sekedar rencana. Diaplikasikan, diimplementasikan, dan jangan lupa evaluasi. Ya, evaluasi diri. Ya. Makanya setelah selesai kegiatan, saya sampaikan, ya, jangan pernah meninggalkan evaluasi. Walaupun itu hanya beberapa orang saja. Setiap kali kegiatan, lalu adakan evaluasi kegiatan. Evaluasi kegiatan. Untuk apa tujuannya? Untuk mengetahui sejauh mana kegiatan tadi yang kita laksanakan berhasil atau tidak. Apa kekurangannya? Sebagai pelajaran nanti ketika akan melaksanakan kegiatan lagi. Gitu. Ya. Jadi dengan memiliki pola pikir yang kritis, ya, mudah-mudahan organisasi yang kita urus, yang kalian ikuti ini menjadi sebuah organisasi yang mampu memberikan manfaat yang sangat besar, bukan hanya saja kepada pengurus anggota lingkungan sekitar, tapi seluruh masyarakat, daerah, ya, provinsi, bahkan nasional dan dunia. Seperti itu. Jadi tidak panjang yang saya sampaikan pada materi mudzakarah hari ini, agar semakin cair dan jalannya kegiatan, ya, perlu adanya diskusi tanya jawab, ya, seperti itu. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Kita lanjutkan nanti sesi diskusi tanya jawab saja, ya. Namanya mudzakarah, saling mengingatkan, sharing gitu. Ya, aku qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.